Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 akan membahas materi tentang strategi pembelajaran efektif dengan dosen pengampu Bapak Nanang Purwanto, MPD. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Rika Fatul Fitriah. Yang kedua, Kosidana Mustafa Fauziah. Yang ketiga, Edlin Sifarina Az-Zahra. Adapun materi yang akan dibahas, pertama, pengertian dan konsep strategi pembelajaran efektif. Yang kedua, nilai-nilai karakter strategi pembelajaran efektif. Yang ketiga, proses pembentukan sikap dalam strategi pembelajaran efektif. Yang keempat, model-model strategi pembelajaran efektif. Yang kelima, keunggulan strategi pembelajaran efektif. Dan yang keenam, ada kelemahan strategi pembelajaran efektif. Baik, yang pertama yaitu tentang pengertian dan konsep SPA. SPA atau strategi pembelajaran efektif adalah strategi yang bukan hanya bertujuan untuk mencapai pendidikan kognitif saja, yakni melainkan bertujuan untuk mencapai dimensi yang lainnya, diantaranya sikap dan keterampilannya. Dalam pengertian lain disebutkan bahwa ranah efektif sangat mempengaruhi perasaan dan emosinya. Kemampuan aspek afektif berhubungan dengan minat dan sikap yang dapat berupa tanggung jawab, kerjasama, disiplin, komitmen, percaya diri, jujur, ataupun bisa menghargai pendapat orang lain dan kemampuan mengendalikan dirinya sendiri. Strategi yang dirancang oleh guru dalam kegiatan pembelajaran yang tidak hanya berpusat pada kognitif siswa saja, melainkan bagaimana pembelajaran tersebut dapat juga membuat perubahan tingkah laku atau efektif pada diri siswa melalui penanaman nilai yang dilakukan dengan sengaja. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang nilai karakteristik strategi pembelajaran efektif. Menurut BNSP atau disingkat dengan Badan Nasional Sertifikat Profesi, itu ada 5 tipe, yaitu yang pertama sikap. Sikap merupakan suatu kecenderungan untuk bertindak secara suka ataupun tidak suka terhadap sesuatu. Sikap peserta didik setelah mengikuti pelajaran itu harus lebih berpikir positif dibanding sebelum mengikuti pelajaran. Karena perubahan ini termasuk salah satu indikator keberhasilan dari guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Yang kedua yaitu minat. Menurut KBBI, minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu. Hal penting pada minat adalah intensitasnya. Secara umum, minat termasuk karakteristik afektif yang memiliki intensitas tinggi. Terus yang ketiga ada konsep diri. Konsep diri ini adalah gagasan tentang diri sendiri yang mencakup keyakinan, pandangan, ataupun nilai pandang seseorang terhadap dirinya sendiri. Konsep diri merupakan pandangan individu terhadap seluruh keadaan dirinya. Konsep diri itu mengetahui bagaimana cara individu melihat diri sendiri sebagai pribadi, bagaimana setiap individu menginginkan diri sendiri menjadi manusia yang individu tersebut harapkan. Yang keempat ada nilai. Nilai adalah suatu konsep yang berada dalam pikiran manusia yang sifatnya tersembunyi. Pendidikan nilai pada dasarnya merupakan proses penanaman nilai kepada peserta didik yang diharapkan dapat berperilaku sesuai dengan pandangan ataupun norma-norma yang berlaku. Manusia belajar menilai suatu objek, aktivitas, dan ide sehingga objek ini menjadi pengatur penting minat, sikap, dan kepuasan. Yang terakhir ada moral. Moral merupakan ajaran tentang baik buruknya perbuatan ataupun perilaku, akhlak yang dimiliki semua orang. Seseorang dapat dianggap bermoral apabila memiliki kesadaran untuk menerima serta melakukan peraturan yang berlaku, ataupun memiliki tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi di lingkungannya. Materi selanjutnya adalah proses pembentukan sikap dalam strategi pembelajaran efektif. Proses pembentukan sikap pada diri peserta didik tidaklah terjadi secara tiba-tiba, melainkan melewati proses berliku dalam rentang waktu yang cukup panjang. Banyak pola dalam memproses pembentukan sikap, dua di antaranya adalah pola pembiasaan dan modeling. Pertama, pola pembiasaan. Metode mendidik anak dengan memberi contoh latihan dan pembiasaan atau drill, kemudian nasihat dan anjuran sebagai alat pendidikan merupakan rangka membina kepribadian itu berangsur-angsur dan berkembang sehingga merupakan proses menuju kesempurnaan. Yang kedua, modeling atau teladan. Pendidikan dengan teladan berarti memberikan pendidikan dengan memberi contoh.
baik berupa tingkah laku, sifat, cara berpikir, dan sebagainya. Banyak ahli pendidikan yang berpendapat bahwa pendidikan dengan teladan atau modeling merupakan metode yang paling berhasil karena siswa dapat lebih mudah menangkap yang konkret daripada yang abstrak. Materi selanjutnya adalah model-model strategi pembelajaran efektif. Menurut Wina Sanjaya 2006, ada 3 strategi pembelajaran, yaitu 1. Model konsiderasi yang dikembangkan oleh McPaul yang menekankan bahwa model ini merupakan strategi pembelajaran yang dapat membentuk kepribadian. Salah satu implementasinya yakni mengajak siswa untuk memandang permasalahan dari berbagai sudut pandang untuk menambah wawasan agar mereka dapat menimbang sikap tertentu sesuai dengan nilai yang dimilikinya. Implementasi model konsiderasi guru dapat mengikuti tahapan pembelajaran di bawah ini. A. Mendapatkan siswa pada suatu masalah yang mendukung konflik yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. B. Menyuruh siswa untuk menganalisis situasi masalah dengan melihat bukan hanya dengan tapak, tapi juga dengan tersirat dalam permasalahan tersebut. Ketiga, menyuruh siswa untuk menuliskan tanggapannya terhadap permasalahan yang dihadapinya. Dan menganggap siswa untuk menganalisis respon orang lain serta membuat kategori dari setiap respon yang diberikan siswa. Kedua adalah model pengembangan kognitif. Model ini pertama dikembangkan oleh Lawrence Kohlberg yang berpendapat bahwa perkembangan manusia terjadi sebagai proses dari rekonstruksisasi kognitif yang berlangsung secara berangsur-angsur. Menurut Kohlberg, moral manusia itu berkembang melalui 3 tingkat dan setiap tingkat terdiri dari 2 tahap, yaitu 1. Tingkat prakonvensional yang pada tingkat ini setiap individu memandang moral berdasarkan kepentingan sendiri. Artinya, pengembangan moral didasarkan pada pemandangan secara individual tanpa hiraukan rumusan dan aturan yang dibuat oleh masyarakat. Dengan 2 tahap, yaitu tahap pertama adalah orientasi hukum dan kepatuhan, dan yang tahap kedua, orientasi instrumental relatif. 2. Tingkat konvensional. Pada tahap ini, anak mendekati masalah didasarkan pada tingkat individu masyarakat. Kesadaran dalam diri anak mulai tumbuh bahwa perilaku ini harus sesuai dengan norma-norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Pada tingkat ini mempunyai 2 tahap, yaitu keselarasan interpersonal serta tahap sistem sosial dan kata hati. Yang ketiga, tingkat postkonvensional. Pada tingkat ini, perilaku bukan hanya didasarkan pada kepatuhan terhadap norma-norma masyarakat yang berlaku, akan tetapi didasarkan oleh adanya kesadaran sesuai dengan nilai-nilai yang dimilikinya secara individu. Pada tingkat ini juga terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap kontrak sosial dan tahap prinsip etis yang universal. Teknik yang ketiga adalah teknik mengklarifikasi nilai. Dapat diartikan sebagai teknik pengajaran untuk membantu siswa dalam mencari dan menentukan suatu nilai yang dianggap baik dalam menghadapi suatu persoalan yang dianggap proses menganalisis nilai yang sudah ada dan tertanam dalam diri siswa. Kelebihan pembelajaran afektif. Yang pertama, dalam pelaksanaan pembelajaran afektif akan dapat membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Yang kedua, mengembangkan potensi peserta didik dalam hal nilai dan sikap. Yang ketiga, menjadi sarana pembentukan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beranak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang keempat, peserta didik akan lebih mengetahui mana hal yang baik dan mana hal yang tidak baik. Yang kelima, peserta didik akan mengetahui hal yang berguna atau berharga dalam sikap positif dan tidak berharga atau tidak berguna dalam sikap negatif. Yang keenam, dengan pelaksanaan strategi pembelajaran afektif akan memperkuat karakter bangsa Indonesia, apalagi jika diterapkan pada anak sejak dini. Dan yang ketujuh, dengan pelaksanaan pembelajaran afektif,
siswa dapat berperilaku sesuai dengan pandangan yang dianggap baik. Lalu yang selanjutnya, kelemahan pembelajaran afektif. Yang pertama, kurikulum yang berlaku selama ini cenderung diarahkan untuk pembentukan intelektual atau kemampuan kognitif, di mana anak diarahkan kepada menguasai materi tanpa memperhatikan pembentukan sikap dan moral. Yang kedua, sulitnya melakukan kontrol karena banyaknya faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan sikap seseorang. Yang ketiga, keberhasilan pembentukan sikap tidak bisa dievaluasi dengan segera karena perubahan sikap dinilai dalam rentang waktu yang cukup lama. Dan yang keempat, pengaruh kemampuan teknologi, khususnya teknologi informasi yang menyuguhkan aneka pilihan program acara yang berdampak pada pembentukan karakter anak. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau salah yang lain, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.